aku nggak bisa kayak gini, aku tuh merasa aku tuh perempuan, kalau tetap kayak gini aku tuh sama aja kayak aku tuh mati. Nah ini yang lucu ya, tiba-tiba waktu abis itu ke acara keluarga, iya nih si Dena sekarang begini ya gitu. Aku udah deg-degan dengan keluarga besar saya gitu kan, Bo gitu. Komentarnya gimana? Gitu. Ternyata jawaban si Aki begini, kan baik atau gin, yang penting kan dia berprestasi, gelis lagi. Bukan gara-gara lo jadi punya spiritual journey terus langsung jadi banyak kerjaan, langsung jadi kaya statusnya, enggak, bukan itu. Buah yang paling berharga yang aku rasakan sampai sekarang adalah peace and joy and love gitu. Jadi itu nggak kebayar gitu, mau beli di mana peace, nggak ada. Udah nggak punya hope waktu itu ya, kayak udah deh, aku nggak mau mati, aku tidak suicidal thought, tapi nggak mau hidup. Waktu itu aku nggak percaya Tuhan ya, ateis waktu itu. Aku kayak aku rely on myself, aku harus sukses karena aku usaha sendiri. Hidup tuh bukan tentang itu gitu. Sukses enggak tuh bukan di situ di nilainya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial, Dena Rahman. Halo. Hai. Di sini, terima kasih sudah diundang. Aku yang senang banget, thank you for making the time to come all the way dari selatan ke barat. Ke barat. Gak ada masalah. Selama lalu lintas friendly, ramah, oke. No problem. Oke, at least perjalanan dari selatan ke barat itu jauh lebih mudah daripada perjalanan hidup yang harus dilalui. Bukan lagi, kalau perjalanan hidup sih rumit. rumit. Macet semacet-macetnya, naik turun nanjak macam-macam deh. Iya, tapi tetap harus berjalan. Tapi tetap harus jalan. Harus dijalani, namanya juga hidup. Harus dijalani, betul. Dan hari ini kalau kita tahu Dena Rahman, mungkin yang lahir tahun 80-an sama seperti saya, sama seperti Dena, generasi ya 80-an lah ya. Pasti tahu karena Dena ini juga termasuk artis cilik yang paling sering muncul di TV pada saat itu. Kayaknya saya juga nontonin kamu deh. Gitu ya. Kan waktu kecil kan lu artis ciliknya ada Trio Kwek Kwek, ya kan? Bener. Lumayan, sebenarnya mungkin generasi lahir tahun 80, cuman gedenya di 90-an gitu kali ya. Maksudnya kan, ya kan? Karena aku aktif di dunia hiburan di TV itu tuh sekitar tahun 90-an lah, 95 gitu, 95, 96 gitu. Dan iya aku dulu ya jadi apa ya, aku tuh nggak pede ya kalau misalnya nyebut diri artis cilik gitu. Tapi dulu tuh kayak yang pasti aku sering ada di TV, sempat nyanyi juga, terus ya kadang-kadang main sinetron, bawain acara salah satunya waktu itu. Dan cukup lama ya si Krucil itu, boleh disebut merek nggak? Boleh ya, santai kan. Ya jadi ya boleh lah warawiri waktu itu di tahun 90-an itu, waktu masih cimit, masih SMP, masih imut SD, justru SD. Ya? SD tuh aku inget banget kelas 3 SD sampai SMP biasalah puber gitu kan, ABG kan, labil, terus jadi vakum. Oke. Dan mengurangi kegiatan di dunia entertainment. Dan akhirnya ya fokus ke ya pada saat itu masa-masa remaja di sekolah. Yes, tapi mungkin aku bisa nambahin sedikit karena I think I kinda know myself already waktu itu, dan menyadari bahwa kayaknya aku nggak punya future di dunia hiburan kalau aku memilih untuk jadi diri sendiri. Jadi aku waktu itu akhirnya memang ya udah deh, fokus aja di pendidikan. Dan kebetulan memang waktu itu aku tuh cita-cita pengen jadi pengusaha gitu, maksudnya pengen berkarir gitu. Jadi oke lah kita lupain aja karir di industri hiburan dan fokus
sekolah belajar sampai tinggi sampai seterusnya karena gitu. memang sangat berprestasi ya kan, SD SMP juara 1, juara umum. Puji Tuhan, boleh lah ada nilai plus sedikit. Humble, you're always humble. Successful people are always humble. Tapi aku menarik nih, tadi kan Dena bilang karena pada saat itu Dena menyadari bahwa if you want to be true to yourself, menjadi diri sendiri, itu kayaknya nggak ada future tuh di dunia entertainment. Dalam arti maksudnya apakah menjadi diri sendiri karena pada saat itu Dena sadar bahwa Dena berbeda dengan pria-pria, bukan pria ya, waktu itu masih anak-anak cowok pada gitu. Seumuran lainnya. Kind of sih. Jadi waktu itu masa gini, kita namanya juga kalau lagi anak-anak kan cuma ya main aja ya. Terus kebetulan waktu itu memang aku aktif di dunia hiburan, nyanyi gitu kan. Aku juga nari waktu itu sama papa, koreografernya kan dia punya sanggar tari juga dulu. Jadi kayak aku dulu penyanyi cilik satu-satunya yang dancernya tuh orang gede gitu. Jadi seru. Terus aku emang suka perform, aku suka tampil. Terus ya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, ngerti gak sih, namanya juga anak kecil ya. Jadi ya main aja gitu di sekolah dulu SD. Aku main-main aja sama siapapun ya, sama temen. Tapi emang somehow aku tuh lebih deket sama temen-temen cewek. Terus kalau sama temen cowok tuh aku jarang lah. Aku bukan yang tipikal feminin banget kayak misalkan main boneka gitu, enggak. Tapi juga enggak kayak misalkan orang main bola, main ini, enggak juga gitu. Aku sukanya memang tampil gitu, maksudnya sukanya emang di dunia seni, suka belajar juga gitu. Jadi suka main ini loh, kayak dulu kan kayak main rumah-rumahan, main kasir-kasiran gitu, main role playing gitu. Jadi nggak mikir apa-apa dulu, cuman lama-lama semakin gede lah ya gitu, SD SMP kan makin mikir ya gitu, kayak kok teman-teman gue yang ini begini, teman-teman gue yang itu begitu, gue nyaman sama yang ini kok beda ya gitu. Terus kayak biasalah kalau sekolah kan kita punya peraturan kan, gimana pun juga murid ya mesti ngikutin aturan yang ada di sekolah gitu. Jadi kayak kalau ini begini, langsung belajar kan ada konsep gender gitu di sekolah, bahwa yang cowok harus begini, cewek harus begini. Terus aku kayak kok gak nyaman ya sama yang ini, I feel like ini gitu. Tapi itu masih di dalam diri tanpa ngomong macam-macam. Terus baru SMP udah bisa lebih berpikir, dan waktu itu kebetulan aku masuk SMP Lab School yang cukup progresif lah gitu. Jadi aku kenal sama teman-teman, aku main sama teman-teman yang mungkin mereka juga bisa ngebaca. Terus aku ingat banget kayak kelas 2 SMP ada salah satu teman aku, nggak salah satu sih, beberapa gitu. Terus kayak lo kayaknya ada yang ditutup-tutupin deh gitu. Udah deh jujur aja gitu sama kita, kenapa sih gitu. Jadi aku tuh masuk SMP awalnya masih kayak agak nyetel gitu, jaim lah ya gitu, takutnya kan gimana karena aku masuk Lab School to be honest ya, ini pengalaman nih waktu ospek di SMP Lab School gitu kan, semua orang tuh mesti dibotakin yang cowok. Terus aku bilang nggak mungkin banget gitu kayak. Dan kebetulan memang lagi masih ada syuting sinetron waktu itu, sinetron ini Laga ya, kayak Misteri Gunung Merapi gitu, Makaran Mapala. Terus kayak nggak mungkin saya dibotakin, akhirnya bikin surat untuk izin gitu, bahwa jadi aku sendiri yang nggak dibotakin gitu. Jadi karena yang harus syuting kan, gitu ada alasan, ada alasan yang kuat gitu kan, walaupun sebenarnya juga nggak rela. Jadi aku cuma sendirian tuh yang ini. Terus kayak gitu. Nah terus di kelas 2 SMP tuh kayak teman-teman sih yang kayak real life itu, kayaknya ada something deh yang lo tutup-tutupin. Udah dia jujur aja sama kita, kenapa sih gitu kayak. Nah di situ justru aku jadi kayak kok mereka aja justru nggak nyaman ketika aku nggak nyaman gitu. Justru mereka prefer untuk aku tuh jujur sama diri sendiri. Mereka dulu kan aku pikir teman-teman cowoknya Dena, teman-teman cewek dulu sih gitu. Cuman kayak misalkan kita kan selama ini suka mikir gue harus sesuai sama norma, gue harus sesuai sama society, gue harus sesuai sama peraturan. Ternyata yang dirasain orang beda waktu itu. Yang dirasain sama teman aku justru udah deh, nggak enak ngeliat lo kayak gini gitu, nggak enak ngeliat lo nutup diri atau nggak jujur sama diri. Jadinya tuh kan gimana ya, kalau kita ada sesuatu yang kita hide kan jadinya malah kelihatan, kebaca. Betul. Dan orang malah jadi nggak enak. Especially gitu kan. When we build connection kan. Exactly. Jadi relationshipnya kita nggak pernah akan bisa all out gitu. Jadi dia bilang udah deh gitu. Ya di situ aku mikir kan, gitu. Iya sebenarnya gini. Tuh kan udah deh. Nah dari situ malah jadi kayak gitu, malah jadi kayak sama teman-teman cewek tuh seru, terus sama teman-teman cowok juga malah tetap main. Dan kita kan dulu aku ya lumayan berprestasi tadi, Kameri bilang. Terus kayak
jadinya gitu kan belajar bareng, terus biasalah mereka suka minta-minta jawaban gitu, jadi kayak diajak bareng terus malah kayak dilindungi gitu sama teman-teman cowoknya juga, nggak ada masalah sampai udah kelas 3 karena masuk SMA, aku masuk SMA 6 udah langsung nggak pakai acara nyetel atau jaga image, jadi langsung anak baru masuk langsung apa adanya kan, terus sampai heboh kakak kelas karena oh ini Dena ini gitu kan, Renaldi ini masuk 6 gitu, udah aku dikerjain lah, biasa kan masa orientasi dikerjain, tapi karena akunya mungkin tadinya mereka mau ngerjain yang kayak lucu-lucuan, tapi karena aku tuh anaknya totalitas, dikerjain apapun disuruh apapun dulu mau, mereka malah seneng, akhirnya malah sayang juga gitu sama kakak kelas, terus sama teman-teman yang satu angkatan, dan baik lagi ya kayak teman-teman malah Dan ini nilai kimia lo tinggi banget gitu, nilai ini lo coba gitu, jadi setiap ujian tuh kayak yang ada mereka pada nanya jawaban, pada nanya ini gitu, jadi ya disayang aja dan udah diterima apa adanya. Sampai waktu itu aku ingat waktu SMA guru aja tuh kayak misalkan kelas 1 nih awal ya pernah jadi aku ada suatu hari aku tuh kayak disuruh balikin alat-alat lab ke lab. Terus pas ngelewatin ini kan kelas 2 gitu kakak kelas, terus pas ngelewatin wah rame, pas aku lewat tuh mereka rame, terus jadi concern guru-guru. Akhirnya guru aku tuh waktu itu manggil orang tua kan, pas manggil orang tua dia bilang, Bu kayaknya anak ibu nih punya kecenderungan apa segala macam gitu ya, mungkin maksudnya dia baik lah ya gitu kan, gimana pun juga guru. Terus oke gitu, terus pas udah ngobrol lama-lama kan karena aku juga di sekolah tetap perform ya, aku nggak pernah ada masalah. Orang tua aku tuh memang dari dulu dia paling pede kalau misalkan kayak ke sekolah aku misalkan ambil rapor karena bangga gue sama anak gue gitu, nggak takut nggak apa, cuman ya masalahnya cuma itu gitu. Masalahnya ya waktu itu dianggap masalah lah ya gitu. Mungkin tapi kan sebenarnya nggak terlalu masalah karena dari prestasi juga oke, dan dari teman-teman pun mereka kan sebenarnya maksudnya masalah quote unquote gitu kan. Jadi kayak mereka sih fine aja, anak gue oke kok berprestasi, nggak pernah bandel yang kayak macem-macem banget apa gimana, oke gitu. Terus kelas 3 itu kan kelas 1 ya guru, kelas 3 guru aku udah kayak ya udahlah tuh Dena ini gitu, jadi kayak Pak ini rambut jangan pendek-pendek banget, terus misalkan orang-orang kayak disuruh potong bagiannya yaudahlah Dena ini gitu loh. Jadi kayak ya sudah lah, dia udah menerima apa adanya gitu. Jadi emang dengan cara perilaku kamu, jadi cara maksudnya bicara aku kamu tuh juga I'm privileged enough sih untuk mendapatkan perlakuan itu dari teman-teman, dari lingkungan, dari keluarga juga, dan dari termasuk guru-guru waktu itu. Maksudnya mereka akhirnya karena aku jadi diri sendiri, aku nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, ya mereka jadi bisa menerima aku apa adanya juga gitu loh, karena akunya udah nyaman sama diri sendiri waktu itu gitu. Dan pada saat itu berarti kan sampai SMA ya, berarti sebenarnya keluarga SMA udah sebenarnya gini, makanya sebenarnya kan ini kan lifetime proses ya, jadi tuh susah kalau cuma dijelasin sepertinya tuh gampang gitu, tapi enggak, karena kan jadi kalau aku bisa bilang pergumulan yang paling berat itu sebenarnya pergumulan aku sama diri sendiri gitu, karena kan gimana pun juga ada pressure dari tapi orang bilang kayak gini, harusnya kayak gini, gue kayak gini ya. Terus kayak misalkan karena belum come out juga waktu itu sama orang tua ya, jadi mereka mungkin masih kayak bukan denial ya, tapi kayak udahlah belum ada apa-apa, anak gue masih di mata mereka masih ya udah berprestasi, nilainya bagus, udah cukup gitu, nggak aneh-aneh, nggak maksudnya nggak punya bad habit gitu. Dan nggak merugikan orang lain juga. Nggak merugikan gitu kan orang lain, jadi ya udah gitu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk kayak ada embel-embel yang lain gitu loh. Jadi cuman itu aku bergumul sama diri sendiri, tetap aku nggak nyaman sama my body at that time gitu, karena ekspresi gender yang waktu itu aku ekspresikan tuh ketahan, ngerti gak sih? Kayak misalkan I always feel I'm a woman gitu, tapi kan dengan adanya peraturan di SMP pakai celana pendek, bajunya, SMA pakai celana pendek, walaupun waktu itu udah dimacem-macemin ya, bisa ya, maksudnya kayak pakai loafer gitu, terus pakai yang agak skinny gitu. Iya kan, maksudnya zaman SMA aku kan udah lumayan bisa, terus yang agak-agak fit badan gitu. Tapi tetap you know it's just different gitu, karena kan itu psychological ya. Jadi emang ada something yang aku tuh selalu bergumul. Baru setelah aku masuk kuliah, masuk UI, karena udah tidak ada peraturan yang mengatur
cara berpakaian. Jadi aku bisa lebih berekspresi. Jadi misalkan aku waktu itu ke kampus ya pakai kemeja floral, lumayan start transitioning, maksudnya dalam berekspresi ya gitu. Jadi pakai skinny jeans, pakai yang kaos-kaos zaman dulu kan, kaos-kaos yang apa sih, junk t-shirt gitu loh, yang kayak kaos-kaos zaman dulu lah gitu. Terus pakai loafer, pakai ini gitu. Rambut juga udah lebih panjang. Rambut udah kayak biasa kan aku dulu polem gitu kan, jadi kayak udah lama-lama kayak ngebob sendiri gitu, seleher gitu lama-lama gitu. Jadi it's transition. Makanya kenapa aku bilang itu lifetime proses ya. Jadi dari aku kecil aku selalu merasa I feel I'm a woman gitu, I'm a girl. Sampai kesini selalu rasanya seperti itu. Tapi prosesnya beda-beda. Di saat aku lagi kecil prosesnya beda, di saat aku ABG prosesnya beda, di saat udah mau mature prosesnya juga beda. Nah tapi makin kesini aku makin yakin gitu loh sama apa yang aku rasain, dan makin tidak yakin sama yang society itu bilang gue harusnya begini gitu. Jadi itulah yang bikin aku bergumul di dalam hati, sampai aku tuh very logical, aku Virgo gitu. Jadi everything has to make sense gitu. Jadi ketika ada yang gak make sense gitu, misalnya aku kayak dulu aku belajar agama gitu kan, misalnya my family is Muslim, terus kayak kenapa gue gak minta loh dilahirin kayak gini, what is this gitu. Dan lama-lama aku belajar gue gak sendiri gitu. Kalau gue gak sendiri berarti itu bukan salah gue gak tahu kenapa jadi tuh ada yang this doesn't even make sense gitu, kayak misalkan dengan peraturan ini apa segala nggak masuk gitu di aku. Jadi dan nggak masuk dengan apa yang juga aku rasa gitu. Dan aku tidak I don't think aku itu berperilaku buruk gitu ya, dalam tanda kutip ya gitu. Cuma itu kan again it's norm gitu, it's the society. Jadi aku pun I reject that gitu waktu aku growing up. Jadi itulah pergumulan aku yang dulu tuh menurut aku tuh darkness yang bikin aku tuh cukup negatif melihat dunia itu, karena akunya di dalamnya tuh konflik terus gitu loh. Padahal mungkin orang lain sih santai, tapi akunya yang gak santai gitu. Jadi itu aku belum come out, jadi aku masih. Berarti itu kapan tuh, tahun berapa dan di usia berapa pada saat itu? Aku tuh masuk itu 2005 sampai 2009 aku ini ya kuliah lah ya. Terus di 2009 itu sebelum aku lulus wisuda aku udah kerja. Nah di situ aku baru mikir I think this is the right time for me to come out to my parents. Karena semakin jadi waktu masih kecil mungkin gak ada masalah ya waktu pas sekolah, tapi pas udah cukup dewasa kayak keluarga tuh hubungan aku sama orang tua seperti ada batas gitu loh. Kayak there's something yang aku gak cerita, mereka juga ada something yang mereka tahan. Jadi kayak misalkan aku diajak ke acara keluarga aku gak pernah mau. Terus kalau pergi diatur-atur cara baju, tapi nggak pernah ada komunikasi gitu loh. Jadinya tuh ada elephant in the room, kita semua tahu tapi nggak pernah mau dibahas. Jadinya resentful aku dan orang tua aku, jadinya resentful dan kita nggak tahu harus gimana. Akhirnya makanya aku bilang ketika aku mau wisuda itu aku udah kerja di situ, aku baru pede karena aku tahu gue kalau misalkan harus come out gue harus punya modal gitu, bahwa aku bisa nenangin mereka. Aku come out tapi aku udah tahu dengan pilihan hidup aku ini aku mau ke arah mana, dan mereka tenang aja gitu. Jadi akhirnya suatu hari di pagi hari nggak tahu aku kesambet apa, aku ketok-ketok kamar mereka, terus kan mereka kaget kan, kenapa nih pagi-pagi? Dua-duanya langsung ke bapak dan ibu? Iya di kamar mereka kan, terus kayak Ma aku mau ngomong gitu, ada apa? Mereka kaget kan gitu kan, selama ini kan kayak nggak ngeh lah gitu, bukan nggak tahu lah kapan mau ini kan. Iya aku nggak bisa kayak gini, aku tuh ngerasa aku itu perempuan, kalau misalkan aku nggak diterima nggak apa-apa, tapi aku tuh kalau tetap kayak gini aku tuh sama aja kayak aku tuh mati gitu. Cause I felt that way, I felt I was dead inside gitu, karena aku gimana sih nggak jadi diri sendiri gitu, nggak bisa, udah nggak bisa lagi ngebohongin diri gitu. Akhirnya ya waktu itu
ya mama aku kan rada dramatik ya, jadi kayak dia nangis, tapi ya it's understandable lah. Kalau papa tuh shock waktu itu, jadi mama nangis, tapi abis itu mama lebih cepat juga kayak oke, pokoknya apapun yang terjadi ya kamu tetap anak mama dan mama tetap sayang gitu. Terus kayak papa yang waktu itu agak takes time untuk memprosesnya, jadi dia butuh waktu. Cuman mereka waktu itu kita akhirnya berdialog dan aku akhirnya tahu gitu, ketika aku sudah mencurahkan apa yang aku rasa dari sisi aku juga jadi mendengar apa yang dirasa dari sisi mereka. Mereka tuh cuma takut aku nanti masa depannya kayak apa, karena mereka tahu kan papa kan juga punya studio tari dulu, banyak juga anak buahnya yang part of the community, jadi dia tahu susahnya dan masyarakat kita tuh belum terbuka soal itu ya, dan open minded. Jadi dia cuma takut gitu, dan pesannya cuma kamu harus sekolah gitu, kamu harus punya basic pendidikan yang cukup. Jadi supaya kamu apapun yang terjadi kamu bisa survive gitu. Oke, ya udah dari situ. Tapi this is ya puji Tuhan ya, kayak yang tadinya tuh kita punya kayak barrier, akhirnya itu runtuh tembok itu. Akhirnya kayak paham. Jadi aku jadi kayak misalkan ke acara keluarga. Nah ini yang lucu ya, tiba-tiba waktu abis itu ke acara keluarga ada kawinan gitu, terus si mama gitu kan ada kayak adiknya nenek gitu, kayak iya nih si Dena sekarang begini ya gitu. Aku udah deg-degan dong, kayak keluarga besar saya gitu kan, Bo gitu. Komentarnya gimana? Gitu. Ternyata jawaban si Aki begini. Kan baik atau gini, yang penting kan dia berprestasi, gelis lagi. Udahlah di suatu keluarga udah pasti ada yang kayak gitu. Jadi kan kita ke keluarga Sunda kan, jadi kayak ya ampun Aki gitu kan, ya ampun nggak nyangka banget jawabannya kayak gitu. Jadi emang aku juga again I'm so lucky, aku bisa bilang I'm privileged enough untuk punya support dari keluarga, termasuk keluarga besar gitu. Jadi tapi it's proses ya. Akunya, kitanya nih mesti ngebuktiin bahwa kita better that way gitu, dan kita harus punya modal. Kita nggak bisa pakai tangan kosong terus ngomong gitu aja sama mereka, nggak bisa lah gitu. Kita juga mesti itu tadi yang aku bilang, concernnya mereka kita mesti tahu, dan kita mesti siap. Bisa understand dan respect juga kan, bahwa mereka butuh gitu. Waktu. Bener, ya kan? Jadinya nggak cuma egois doang, tapi udah pikirkan masak-masak bahwa oh iya, karena kan ini bukan masalah kayak gampang ngebalikin tangan gitu. Ini kan yang tadi aku bilang prosesnya udah dari kecil sampai come out. Belum dari come out itu masih banyak pergumulan lagi sampai sekarang gitu. Maksudnya bukan berarti aku ini udah berhenti bergumul ya, tetap pergumulan ini gitu. Yang perjalanan hidup tadi kan nggak berhenti gitu, tapi kan harus tetap dijalani gitu sebaik mungkin. Jadi tapi aku bersyukur sekali ketika aku come out waktu itu, udah relationship aku sama keluarga langsung berubah. Terus kakak aku kan waktu itu, jadi adik kakakku cewek semua kan, terus kakak aku, ih coba dari dulu ya kita bisa tuker-tukeran baju kayak gitu. Maksudnya kayak jadi, karena aku deket banget sama teteh aku itu kan, jadi kayak jadi emang mereka semua ketika aku juga udah jujur sama mereka, jadi ya udah apa adanya gitu. Jadi jadi lebih sering spend quality time bareng. Jadi dalam berkeluarga aku jadi lebih hangat, jadi lebih akrab gitu, which is a good thing. Sampai sekarang aku lebih senang main-main sama keponakan gitu. Jadi kayak oke gitu. So accept you as you are gitu kan. Dan again kalau tadi kan ceritanya yang mulus-mulusnya ya. Even though I know it's not nggak segampang mulus. Itu. Kedengerannya mulus. Tapi aku juga tahu bahwa at least berarti di tahun 2013 itu you decided to change secara physically juga. Bukan. Jadi gini ceritanya. Jadi ini lucu kan, tadi aku bilang aku decide untuk berhenti dari dunia hiburan dong gitu. Terus aku fokus sekolah, aku fokus kuliah, aku masuk UI. Terus waktu itu emang aku pengen jadi pengusaha, dan waktu itu yaudah deh gue mau jadi pengusaha di bidang fashion. Jadi aku kerja sama Mas Deli gitu kan, jadi markom khusus yang fashion and lifestyle gitu. Terus abis itu aku mau lanjut S2 gitu kan di Itali, ngambil ya fashion and luxury goods gitu, MBA kan, business administration. Udah tuh nggak kepikiran deh gitu, pokoknya kepikirannya gue cuma pengen jadi pengusaha sukses waktu itu ya gitu kan. Terus waktu aku lagi di Itali, jadi ada forum dulu di Indonesia ini, Detik Forum. Forum ya, dulu masih forum nih, belum detik.com. Belum detik.com. Masih forum. Di forum itu ada satu thread
yang ngomongin Renaldi Denada, penyanyi cilik yang bermetamorfosa. Itu panjang banget threadnya, ngomongin dari A sampai Z, dari yang benar sampai yang halu gitu. Dari yang ya maksudnya yang basic informasi gitu, sampai yang katanya dibilang iya si Dena itu dulu kalau ke kampus UI Depok pakai tank top. Gue bilang ya kali di kampus UI Depok boleh pakai tank top, suka Gilda gue bilang. Tapi maksudnya oh iya gue pakai tank top, tapi kan luar pakai kemeja, maksudnya iya sih, tapi buat jadi daleman gitu kan. Tapi ya biasalah ditulis di situ. Sampai pada suatu hari aku lagi damai tentram di Itali nih, di kontak di email sama si salah satu editornya. Terus dia bilang by the way kita mau ngangkat jadi profile nih. Terus I think it's a good chance for you to also clarify yang ada di thread ini, karena kan ya kita tahu lah nggak semuanya juga benar. Jadi ini kesempatan buat Dena untuk ngejelasin dari sisi Dena gitu. Terus waktu itu aku kayak mikir bahwa gue bukan siapa-siapa ya, at that time aku gak ada yang tahu, udah lama berhenti dari dunia hiburan juga. Terus kayak yaudahlah gitu, kayak apa sih what's the worst scenario juga gitu, lagian palingan jadi kolom kecil gitu kan, gak ada yang peduli anyway. Udah dong dia ngirim kayak 10 pertanyaan, terus besokannya kayak oke lah aku jawab gitu kan, lewat email aku jawab 10 pertanyaan itu, dari yang essential sampai yang kayaknya pertanyaan lucu-lucuan gitu. Besokannya aku bangun tidur, tiba-tiba dulu masih zaman ini kan, masih zaman BlackBerry. Bangun-bangun tiba-tiba Twitter notification kok banyak banget gitu. Terus kayak orang banyak banget, ini error apa gimana nih handphone gue gitu kan. Pas buka enggak ada yang, ternyata oh my god, ternyata dari 10 pertanyaan yang aku pikir harmless itu jadi 5 headline detik hot. Waktu itu masih hot di Twitter tuh. Jadi kayak dari mulai Dena Rahman yang sekarang menjadi perempuan gitu, sampai yang pertanyaan nggak penting itu aku inget banget ditanyain tipe cowok idaman, langsung jadi headline juga waktu itu, kayak pria idaman Dena Rahman begini. Kayak gue bilang gitu kayak, terus orang heboh. Dan ternyata yang aku pikir kayak orang nggak akan peduli sama gue, tiba-tiba jadi pembicaraan. Dan kayaknya waktu itu juga memang belum ada so far ya, pada masa itu 2012 itu 2012 apa 2012 pada masa itu tidak ada role model yang jadi poster child untuk LGBTQ gitu di Indonesia, lagi adem ayem lah ibaratnya kayak gitu. Jadi itu beritanya itu naik, langsung heboh. Terus kayak mamaku langsung konfirmasi kan, nanya ke aku, kamu tuh ngapain sini gitu, kayak nggak ada kok, nih cuma diwawancara doang lewat email. Aku pikir nggak bakalan heboh, ternyata heboh. Iya nih gini, udah pokoknya kamu nggak usah. Nanti kalau ditanyain enggak udahlah, aku nggak bakalan perpanjang lagi, aku nggak akan nanya. Maksudnya aku nggak bakalan jawab lagi gitu. Toh aku di Italia pada saat itu, not even aku lagi di Indonesia. Baru aku pulang di 2013 aku banyak diundang sama kayak station TV gitu untuk biasalah ya pergi bintang tamu gitu-gitu. Tadi aku hesitant gitu, aku nggak mau ngapain sih Bo gitu, kayak udahlah ini this is my private life, ya udahlah ya, I just keep it to myself. Cuma waktu itu aku mikir yaudah deh, it's good juga sih to share, just to share gitu. Akhirnya 1, 2, 3 reviewnya bagus. Of course mixed review ya, maksudnya ada yang orang yang ada tetap setuju, dimanapun yang condemning segala macam, tapi banyak juga yang berani. Terus aku ingat banget yang paling sampai sekarang aku ingat dan paling meaningful itu adalah dimana mamaku dapat kayak surat itu dari salah satu ibu ya. Dia bilang, aduh bersyukur banget, seneng banget dengar cerita ini, karena aku nyesel banget dulu anakku terpaksa harus keluar dari rumah karena bapaknya tuh nggak setuju. Dan akhirnya mereka jadi kepisah dan dia sedih banget gitu. Jadi ngedengar cerita aku tuh jadi kayak hope buat dia bahwa bisa kok sebenarnya kita jadi, dan waktu itu mama juga sempat diwawancara kan, bisa kok seorang ibu, seorang orang tua tuh bisa menerima anaknya gitu, regardless their identity atau their orientation gitu. Jadi oh my god gitu, dari situ kayak gila ya, cerita gue tuh juga bisa menyentuh orang ya, dan sedikit banyak it helps gitu. It helps just to know that you're not alone gitu, bahwa nggak cuma sendiri, ini banyak loh. Dia juga
melalui hal yang sama, oh dia bisa, oh gue juga bisa, berarti itu yang waktu itu kayak oh ya it's a good thing. Akhirnya yang tadinya aku pikir gue kagak ada future di dunia hiburan, udah deh nggak mungkin deh balik lagi ke dunia TV, walaupun akhirnya beda ya, maksudnya udah bukan kayak nyanyi atau acting lagi gitu, udah nggak mau juga dengan cara yang berbeda maksudnya dan nggak mau message nyanyi role yang berbeda. tapi akhirnya jadi apa ya, some kind of poster child lah waktu itu gitu, jadi role model juga buat beberapa dan I'm happy karena aku akhirnya pakai platform itu sekarang untuk advokasi, untuk nolong orang, untuk bantu orang gitu, dan untuk spread the message of love gitu, dan menyuarakan orang yang nggak bisa bersuara. Exactly. Ya kan? Jadi aku actually it's a blessing sih waktu itu. Jadi begitulah ceritanya di 2013 itu. Oke. Tapi bukan hidup namanya kalau nggak ada ujian jatuh bangun ya. Iya, best. Ya, after 2013, after setelah 2013, you face your lowest point in your life, dan itu tahun 2015. Apakah betul? 2017. Oh, 2017. Oke. Apa sih titik lowest point kegagalan? Jadi gini lah, aku mau sedikit cerita ya. Aku tuh orangnya bisa dibilang cukup pemberani gitu. Aku tuh nggak takut mati. Aku nggak takut kayak hantu. Ada orang takut hantu kan, takut laba-laba, takutnya aku nggak takut. Aku tuh cuma takut gagal. Gitu loh. My fear is failure. Tapi again ya, dalam hidup ini kan kita tuh selalu dihadapkan sama our fear gitu. Malah kita takut gagal, malah kita dikasih gagal mulu nih say gitu, kayak oh my god gitu kan. Dulu aku cerita kan, aku tuh pengen jadi pengusaha dulu. Jadi ini lucu deh. Ada jadi teman-teman aku tuh suka iseng ya. Jadi ada dulu video waktu aku masih kecil jadi artis cilik, aku diwawancara, terus aku dibilang iya kayak ngasih ucapan gitu, semoga ini dan semoga bisa bayarin utang negara. Kayak gue masih kecil aja udah mikirin bayar utang negara, gila, pantesan aja kusut otak gue gitu. Nah maksudnya aku tuh punya banyak visi gitu, aku pengen jadi pengusaha, pengen sukses, tapi dulu aku bisa bilang aku sangat duniawi lah gitu. Kesuksesan menurut aku, jadi aku pengen itu, pengen naikin status, pengen perbanyak materi, tapi selfish motivation ya aku bisa bilang. Aku gagal berbisnis gitu kan, mencoba bisnis aku juga gagal berkali-kali, terus mau karir gagal, project TV gagal, terus even punya relationship aja gagal. Dan aku tuh nih, ini yang aku rasa ya, I feel like failure is my middle name waktu itu gitu. Dan aku tuh ngerasa tema aku tuh waktu itu sampai sekarang sih sebenarnya always almost. Jadi jadi ada suatu itu 2014 kalau nggak salah, aku itu mau dibikinin TV show sama salah satu TV swasta, udah masuk pilot, udah bikin pilot segala macam, gak jadi gitu. Jadi udah hampir kita nggak jadi. Terus aku waktu itu udah casting juga, mau membintangi project film besar lah gitu, nggak jadi juga karena satu dan lain hal, karena produser apa aku nggak tahu ya. Terus ada project juga di salah satu channel TV internasional, nggak jadi juga. Jadi kayak always almost gitu. Kayak aku bisnis udah mau ini bagus penerimaannya, tapi sellingnya, transaksinya enggak gitu. Sampai sekarang nih, aku kemarin keterima di Columbia, aku buka aja di sini. Aku udah keterima, dapat scholarship, tapi aku nggak jadi berangkat juga karena satu dan lain hal lah gitu. Jadi ya maksudnya fundingnya tidak full, dan aku juga masih ada komitmen dan lain-lain, nggak jadi juga gitu. Jadi kayak gue tuh always almost ya gitu, dan itu capek loh gitu. Sebenarnya tuh capek banget. Jadi aku ngerasa bahwa oh my god, gue gagal. Capek banget bukan hanya dari segi fisikal ya, tapi mentally, itu emotionally kan kayak drained. hope-nya kita udah gini. Itu aku diserang banget di situ, dan itu ketakutan aku ya, itu real. Di tahun 2017 aku mau menginjak umur 30 tahun. Disitulah reality check gitu kan, kayak gue udah mau 30. Teman-teman gue at least pada udah punya anak, atau enggak mau pada udah kawin, atau enggak yang enggak kawin karirnya lagi bagus-bagusnya, manajer level ke atas kan. Gue ngapain nih mau bisnis, tadinya nggak jadi. Maksudnya bukan nggak jadi ya, kayak waktu itu aku berpikir belum mencapai target yang aku mau gitu sebagai seorang pengusaha. Terus
karir di dunia TV ya mana ada sih, ya balik lagi ya realistis, kayak nggak banyak space-nya buat orang kayak aku gitu. Jadi kayak nggak jadi melulu, walaupun ada tapi ya nggak jadi melulu gitu kan, gagal juga. Relationship aja gue gagal, nggak ada gitu. Jadi kayak wah gila sih, itu waktu itu benar-benar reality check kayak gimana sih, kayak quarter life crisis tapi mau 30 kepala 3 gitu. Jadi aku tuh kayak wah duniawi ya waktu itu, kayak I felt aku depressed, aku anxiety, aku marah-marah, aku kayak negativity deh gitu, pokoknya filled with negativity gitu. Jadi it was very dark at that time. It was very dark dan aku kan waktu itu aku nggak percaya Tuhan ya, ateis waktu itu. Aku kayak aku rely on myself. Aku harus sukses karena aku usaha sendiri gitu. Gue mau jadi pengusaha, gue harus begini jalanin bisnis plan. Tapi nggak comes true juga. Nah tapi aku belajar akhirnya. Hidup tuh bukan tentang itu gitu. Sukses enggak tuh bukan di situ di nilainya gitu. Dan itu aku baru bisa ngerti setelah aku berada di lowest point itu. Di situ aku udah mentok, namanya manusia kalau udah mentok ya, aku realize oh emang harus pegangan sih gitu. Maksudnya, dan mungkin aku waktu itu mau diajarin lo nggak bisa pakai kekuatan lo sendiri ibaratnya gitu. Udah kalau emang lo udah usaha mentok, udah gini nggak bisa, serahin aja gitu. Jadi waktu itu aku kebetulan lagi jalan-jalan ke LA, terus aku ini apa nih gitu, ke sebuah gereja di sana yang very aku relate gitu. Dan aku nangis sampai segala macam gitu. Di Hillsong Church. Di Hillsong LA waktu itu ya. Hillsong LA. Aku nangis gitu, ini apa sih gitu. Terus aku kan suka nyanyi gitu, jadi aku bisa berekspresi dan ngomong dengan bahasa yang aku juga ngerti sama Tuhan gitu, dengan bahasa yang very personal to me. Jadi aku tuh nangis gitu. Pulang-pulang aku mau kenal lebih lanjut lagi, aku mau belajar lagi gitu kan, aku mau percaya lagi karena aku tuh udah nggak punya hope waktu itu ya, kayak udah deh, aku nggak mau mati, aku tidak suicidal thought, tapi nggak mau hidup, jadi kayak ya udah nunggu aja gitu, ngerti gak sih? Nggak mau ini ya, nggak mau kayak apa? Iya, tapi soulnya aja nggak yang mau mati. act on it, Nggak mau act on tapi udah deh gitu, kayak udah gue udah ready kok kalau udah dipanggil pun gitu. Sampai akhirnya aku ke Hillsong itu, terus kayak balik ke sini diajak ke salah satu gereja sini yang gede. Terus waktu itu emang dahsyat ya ini ya. Aku nggak ngerti ini kebetulan atau nggak, tapi aku nggak percaya sama kebetulan. Message-nya waktu itu adalah helplessness is a situation, hopelessness is a decision. Aku nangis. Karena aku lagi hopeless banget, aku lagi helpless banget. Tapi ternyata aku belajar waktu itu kayak digampar gitu. Lu helpless iya, tapi lo masih bisa hopeful kok. Lo masih bisa punya hope, tapi lo harus naruh hope-nya di tempat yang benar gitu. Jangan di hal-hal yang sifatnya materi. Kesuksesan lo di bisnis, status lo enggak di situ, bukan di duit, bukan di fame, bukan di power. Udah, lo taruh di gue ibaratnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku ditampar, aku nangis. Bahwa yang kegagalan yang dialami pada saat itu memang situasi. Exactly. Ya kan? Tapi harapan itu ya adalah sebuah keputusan. Benar gitu. Jadi di situ aku kayak, apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa hopeful kok, karena hopeful itu adalah keputusan kita gitu. Jadi ya gitu, dari situ mulai sedikit. Oh ya ternyata kalau kita hidup tuh by grace atau enggak by faith gitu, naruh hope-nya di tempat yang benar, bisa kok. Dan berkatnya atau rewardnya itu lebih eternal gitu, karena melakukan sesuatu yang dari hati. Dan aku di situ langsung mikir, gue punya purpose di hidup ini. Yang tadinya aku galau atau depresi karena aku nggak punya purpose kan, semuanya tuh kayaknya udah keambil gitu, nggak ada jalan keluar. Akhirnya punya kok gue purpose, gue harus show love kok, God is love gitu. Jadi actually menurut aku ya, ini sih yang aku tangkap ya, manusia itu perannya di dunia ini tuh cuma to share love. Jadi it's as simple as that. Kalau kita put love in everything that we do ya, nggak usah kayak kita bahas masalah spiritual doang gitu. Tapi di pekerjaan kita, di bisnis kita, di pertemanan kita, di pernikahan kita gitu, itu pasti buahnya baik gitu. Karena yang kita
tabur tuh baik, jadi kita akan menuai yang baik itu juga sih. Jadi kayak aku kayak iya juga ini belajar dari Joseph, Nabi Yusuf, dia kan ditempatkan di situasi yang buruk gitu ya, atau enggak yang susah, tapi dia selalu make the most out of the situation, dia selalu excel dan akhirnya dia jadi berguna gitu. Jadi aku tuh ya udah gitu, makanya aku tuh realize ya, jadi kalau kita mau berguna, kita jangan nunggu-nunggu. Karena kita kebiasaannya kayak misalkan nanti deh gue nolongin orangnya kalau udah sukses dulu. Nanti deh kalau gue udah punya duit banyak deh gue nolongin orang kalau udah begini, kalau udah begitu, kalau udah kawin, kalau gue udah happy, kalau enggak. You start now gitu. Karena apapun situasi yang kita hadapi sekarang itu cukup. Kita cuma harus decide dan kita tolong orang. Jadi make the most out of the situation and use it for good gitu. Karena dengan begitu kita jadi bisa nolong orang dan we're gonna be a hero gitu. Mungkin buat some people, tapi yang paling penting at least for your own gitu, kayak you're your own hero gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kenapa what I'm trying to say is kenapa aku ngomongin tentang kegagalan ini ya, karena sampai sekarang tuh aku juga masih merasa masih suka dihadapi dengan kegagalan. Everyone tapi mungkin feels like that, jadi kalau misalnya kita ngomongin zero to hero ya, mungkin perbedaannya adalah ketika dulu aku dihadapi dengan kegagalan, aku tuh jadinya depres, jadinya sedih, jadinya marah-marah, jadinya sensi, jadinya negatif. Tapi sekarang ketika aku dihadapi kegagalan, oke, nggak apa-apa, I learn to let go. Aku belajar apa yang bisa dipetik dari sini dan move on ya. Mungkin itu that's not mine, ada purpose lain yang akan harus aku jalani. Dan soalnya ini pengalaman nyata ya, setelah dipikir-pikir lagi selalu untung gue nggak dapet si project itu ya. Kalau gue dapet itu gue nggak bisa dapet yang ini nih. Atau nggak, untung gue nggak jadi yang itu ya. Ternyata ada masalah itu. Gitu loh. Jadi ternyata kan selalu terselamatkan. Tuhan sengaja menggagalkan ini karena jadi itu masalah perspektif lagi. Gitu. Ya tapi sekarang ya itu dia gitu. Sekarang tuh jadi berbeda. Ya perspektifnya gitu ya, point of view-nya, karena repent kan, bertobat. Be transformed by the renewing of your mind gitu. Jadi kayak bahwa dulu gue kalau melihat dunia tuh pakai kacamata depresi, kalau sekarang tuh melihat dunia pakai kacamata yang positif gitu, pakai kacamata Tuhan, karena semua yang dia ciptakan tuh indah. Bahkan aku melihat diri aku sendiri aja dulu, gue kurang, gue nggak sesuai sama norma-norma masyarakat, katanya gue dibuang, I was denied, I was rejected gitu by many. Kalau sekarang enggak, I'm loved, I'm worthy, I have value, aku bisa berkontribusi dan bisa nolong orang dan berbuat baik kok gitu. I am loved gitu. Jadi ya itu sih kayaknya bedanya ya gitu kalau aku bisa share. Wow. I'm very happy and grateful. Kepanjangan ya? No, it's not. In fact, actually, menurut saya there's many things that you say yang tadi Diana bilang itu I can really totally affirm that, karena itu juga yang experience yang juga dialami banyak orang termasuk aku sendiri gitu. Maksudnya sometimes one of my biggest weaknesses also ketika berada dalam kegagalan. Apalagi ketika kita mungkin sudah pernah menjadi sukses, punya public figure, sebagai public figure sometimes kadang-kadang rasanya gagal tuh nggak enak banget. Apalagi ketika ya kayak itu almost gitu kan. Kayak kadang terus mendingan gak usah dikasih deh, ini apa sih dikasih tapi kok nggak jadi kayak juga. Kenapa kok Tuhan ngasih saya harapan tapi habis itu kok dihilangkan itu dia, gitu kan. False hope kayak ini gue dikerjain ya sama Tuhan apa gimana nih say gitu kan. Jadinya tapi ya betul. Tapi exactly, karena menurut saya adalah sometimes ketika kita susah, sedih, gagal, ngerasa nggak berhasil, itu I realize that itu bukan Tuhan sedang menghukum kita, bukan Tuhan sedang menghukum kamu, tapi Tuhan sedang mengarahkanmu. Benar. Gitu. Sedang build our character gitu towards something yang memang is for the destination yang memang jauh lebih besar lagi gitu. Dan Tuhan kan nggak pernah setengah jalan ya. Jadi kalau dia udah bawa kita sampai saat ini, dia akan menyelesaikannya gitu. Sampai selesai, sampai kelar sesuai dengan yang memang maksud tujuannya, karena kan kita juga ciptaannya dia, termasuk purpose yang ditaruh di hati kita gitu. And I think it's very true bahwa setiap orang pasti akan ada poinnya di hidupnya di mana dia merasa bahwa well, in life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Benar. Kalau aku pada akhirnya. Iya.
Iya, jadi one of the books dan juga masa-masa yang benar-benar mengubah aku. Dulu aku kan juga kayak achievement, saya harus bisa berhasil sukses gitu kan. Tapi ya it's more about fulfillment. What is my life purpose gitu kan? What is my passion gitu? Hidupnya untuk apa sih? Ya, then I read the book Purpose Driven Life. Iya, aku juga. That's the first book after I find my spirituality itu buku pertama yang aku baca dan aku benar-benar aku jalani, dan kan ada tugas-tugasnya kan aku jalani sampai habis, dan itu langsung punya purpose, langsung beda deh. Dan setelah akhirnya punya statement hidup, this is my purpose gitu, dan every one of us ya punya ujung-ujungnya sama tapi caranya beda karena kita kan di-planted. Aku percaya kita itu benar-benar ditaruh di tempat kita sekarang ini tuh nggak salah. Kita punya cara dan punya audiens yang beda-beda, tapi tujuannya tetap sama, itu yang aku bilang. We're equally different. Aku itu bahasa aku suka ngomong gitu. We're equally different. Kita beda-beda tapi setara. Setara, sama-sama menyuarakan cinta kasih ya gitu, dan juga sama-sama ya gitu kayak punya purpose yang sama gitu ujungannya. Betul. Aku terintrik dari tadi Dena bilang kan tentang kegagalan dan juga tadi kesalahan, nggak pernah salah. Jadi memang kita di hidup ini pasti akan ada kegagalan, tapi itu bukan kesalahan. Tuhan tuh nggak pernah nyiptain sesuatu yang salah gitu kan. Dan dia bisa membalikkan sesuatu yang menurut kita salah jadi benar buat tujuannya dia gitu. Nah itu tuh yang aku baru sekarang ya kayak kemana aja sih baru sekarang kebuka loh gitu. Tapi ya mungkin kalau aku tidak mengalami masa-masa sulit, masa-masa gelap itu, aku nggak akan bisa appreciate apa yang aku dapat sekarang gitu. Karena aku udah banyak pengalaman gak enaknya, baru aku juga ini kasih karunia Tuhan sih luar biasa, dan ngerti deh kenapa dia waktu itu ngasih aku kayak gitu supaya aku nih sekarang tuh jadi kuat gitu. Jadi maksudnya sekarang aku tetap aku punya bisnis ya beberapa gitu, tetap aku punya model management, ada future models, aku ngeluarin launchwear ini aku pakai namanya Santai gitu. Terus ada tetap project-project kemanusiaan lain-lain. So I always try to put love gitu in everything. I always try to put God at the center. Dalam artian bukan melulu harus soal spiritual, tapi kayak kalau dalam cara gitu kan, dalam berbisnis di baju ini ya gue nggak marah-marah kalau misalkan dihadapkan dengan konveksi yang telat gitu misalkan. Kalau misalkan ini gimana ya gue harus by grace gitu dengan problem solvingnya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak itu aku baru ngerti tuh sekarang. Jadi bukan melulu soal duit juga, bukan melulu juga soal terus kayak misalkan aku di Future Models itu aku tuh baru gue bantu orang loh di Future Models karena anak-anak talent dan model aku ini tuh anak-anak baru yang tadinya nggak ngerti dengan industri model, dan akhirnya karena masuk di model management aku dia jadi kayak menggali potensi diri mereka, dan akhirnya mereka jadi pede, dan akhirnya mereka jadi bisa berkarir gitu. Itu kan service juga ya gitu. Jadi aku tuh I'm in love with public service gitu. Jadi itu I'm committed to public service. Itu yang aku coba untuk jalani, nggak cuma di project-project kemanusiaan ya sama NGO gitu, sama organisasi aku di Baby Talk juga gitu kan, kayak menyuarakan bisa nonton kemanusiaan. Tapi juga even di bisnis aku gitu. Maksudnya poinnya tuh ke situ gitu arahnya gitu. Nah, there's questions ya yang aku mau tanya ke Dena ya, karena kan again mungkin konteksnya setiap orang berbeda, tapi kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dan di mana masa-masa sulit itu, the struggle that we have to face is basically untuk kita melawan diri kita, terutama suara-suara. Karena the story that we tell to ourselves itu yang akan membuat kita malah makin depresi dan makin down dan makin dark, atau ya kita try to actually change it gitu. Karena the enemy is the inner me. Jadi sebenarnya musuh yang paling berbahaya itu diri kita sendiri, ada di dalam diri kita. Tapi jawabannya juga ada di dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita punya, aku sih ini ya, jadi aku percaya knowledge itu harus pasangan selalu sama wisdom gitu. Kalau kita kan bisa knowledge bisa dapat dari mana aja ya gitu, dari sekolah, dari mana-mana, even kita nggak akan pernah bisa berhenti belajar gitu, dari pengalaman hidup juga kita belajar. Tapi apa yang kita pelajari atau knowledge itu kalau nggak dibarengi dengan wisdom, bagaimana kita meng-apply-nya percuma. Yang ada jadi orang jahat atau nggak jadi orang stres gitu kan. Nah
ketika kita udah punya knowledge dan punya wisdom, kita akhirnya bisa lebih tahu gimana cara handle the inner me itu yang bisa jadi enemy gitu, bahwa enggak. Ini gue tahu begini knowledge-nya, tapi wisdomnya gue harus gini. Misalkan ada yang throw hatred gitu towards me, enggak, itu just orang lain itu, that's not the truth gitu. The single truth is just one, bahwa God is love, dan everything that you do just speaks love gitu. Jadi udah itu doang. Jadi kayak itu perlu wisdom kalau aku ya. Kalau aku tuh sekarang emang susah sih, karena wisdom itu dapatnya cuma dari praktis. Karena baru bisa kita juga dan dari lama-lama habit juga ya. Dari Maksudnya habit ini kan juga sesuatu orang yang mungkin berpikir, zero to hero, gagal to sukses, berarti sekali kita positif, that's it, tomorrow change gitu, makanya is not gitu kayak every day. Nggak segampang itu. Kadang nggak, maksudnya gini, kita kan juga kita walaupun struggling. sekarang aku bisa ngomong kayak gini ya, tapi kan kita juga masih sering keseleo lah. Maksudnya namanya juga manusia ya, kita kan nggak sempurna, yang sempurna cuma Tuhan gitu. We're all sinners, we're all broken. Kadang-kadang kita pasti keseleo, tapi ya yang bikin kita itu bisa balik lagi untuk jadi gue nggak boleh kayak gitu, itu adalah our conscious decision. Jadi kita consciously making decision untuk nggak kayak gitu, untuk tidak negatif, untuk stay positif, untuk stay faithful, untuk stay hopeful, untuk stay full of love gitu. Jadi itu decision kita gitu loh. Jadi itu actively. Jadi emang it's habit, it's practice juga. Jadi emang harus kita tiap hari, nggak bisa kayak gue udah otomatis nih gara-gara gue udah sering baca kitab gitu, juga gara-gara gue sering sholat, misalnya nggak gitu say gitu. Lo juga harus tetap every day we are making an active decision gitu. to like stop it, please stay away, and don't even entertain the negativity gitu kan. Balik lagi karena the enemy is the inner me. Ketika kita udah terlalu listen to that enemy yang ada di dalam, ya keluar nih. Aku percaya ya, karena yang perlu dijaga itu memang hati kita sih. Kenapa? Karena hati kita itu asal dari apa yang keluar dari badan kita. Makanya kalau hati kita busuk ya, hati kita negatif, yang keluar tuh pasti negatif, pasti busuk aja. Tapi kalau hati kita full of love, ya yang keluar juga pasti love gitu. Jadi emang perlu dijaga banget nih yang ada di dalam gitu, hati-hati. Iya, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati saya, jangan main-main hati. Jangan main-main hati. Kalau nggak kuat. Talking about hati ya, itu kan berarti is about, for me I believe is about peace. Makanya salah satu hal yang juga saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri gitu, when I'm struggling, every day I struggle things juga kan, adalah which is working and praying from a place of rest. Gitu, itu yang aku selalu remind myself gitu. Jadi kita tetap harus bekerja, tetap harus berdoa, tapi bukannya kita resting nggak ngapa-ngapain ya, tapi come from a place of rest. Dalam arti berarti hati kita harus tenang, harus peace gitu. How do you find peace, or how do you restore that peace moment in your life? Boleh, kalau boleh jujur ya, itu satu hal yang tidak terbayar dengan spiritual journey yang aku jalani sekarang ini gitu. Jadi ya mungkin kalau orang-orang ngomongin agama apa segala, it's not about agama ya, it's about our spiritual journey dan spiritual relationship with our creator. Terserah deh lo mau manggilnya apa ya gitu, masing-masing it's personal gitu. Tapi buahnya yang benar-benar berasa banget di aku tuh bukan gara-gara lo jadi punya spiritual journey terus langsung jadi banyak kerjaan, langsung jadi kaya, status naik, enggak, bukan itu. Buah yang paling berharga yang aku rasakan sampai sekarang adalah peace and joy and love gitu. Jadi itu nggak kebayar gitu, mau beli di mana peace nggak ada, saya mau beli di mana joy gitu kan. Aku percaya kalau kayak happiness itu ya bisa berdasarkan situasi deh ya. Misalkan gue lagi party, lagi ada ini dikasih kado gitu, happy. Tapi joy, sukacita itu dari dalam diri. Jadi itu kayak nggak bisa dibayar gitu, nggak bisa dibuat-buat juga gitu. Itu harus datang dari dalam diri. Nah itu cuma karena udah punya that spiritual relationship yang mature. Jadi kita udah gue disayang kok. Jadi makanya kita jadi lebih peaceful apapun. Kalau aku nih ya sekarang apapun, ngomongin kegagalan tadi kan, maksudnya kayak gitu-gitu tuh it's life lah. Jadi kayak kegagalan, ketakutan, masalah, problem itu akan selalu ada. Cause it's life gitu, circumstances kita nggak bisa
pungkiri, itu pasti akan selalu ada dan pasti naik turun. Cuman aku selalu sekarang ya udah, gue berusaha dulu dari kita. Terus gue berdoa gitu kan. Habis itu gue berserah. Serahin aja gitu. Maksudnya outputnya itu nanti udah bukan kita lagi, karena we cannot control what we cannot control gitu. Outputnya itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah our respond gitu terhadap situasi atau terhadap si kegagalan itu atau terhadap apapun lah gitu ya. Kita cuma bisa kontrol yang bisa kita kontrol, dan kita cuma bisa kontrol yang diri kita ya gitu. Kita juga bahkan nggak bisa kontrol misalkan yang nonton ini ada nggak setuju. We cannot control that gitu, tapi ya kita bisa kontrol yang gue bisa kontrol yang gue keluarkan dari mulut gue sekarang. Gue bisa kontrol nanti kalau tahu komennya kayak gimana, I know how to respond wisely gitu, kayak itu gitu. Jadi ya udah, aku sekarang berusaha, ya harus tetap karena pasti Tuhan mau kita juga berusaha. Habis itu berdoa, habis itu berserah, serahin aja outputnya nanti gimana, karena dengan berserah apapun yang keluar, jadi atau enggak, sukses atau enggak, goal atau enggak, itu udah enggak ngaruh ke kitanya gitu loh. Tidak jadi menegate apa yang udah kita bikin gitu. Karena ya kita udah semaksimal mungkin. Kayak tadi aku bilang, aku udah usaha kok, udah daftar Columbia, udah keterima pas segala macam, scholarship, aku pengen banget masuk Ivy League gitu kan, untuk second master gitu. Dan kali ini kan aku mau bener-bener fokus di human rights issue ya, di gender equality gitu. Cuman ya udah dapat kok apa segala macam, tapi ya memang belum aja gitu. Jadi ya udah, aku udah serahkan aja. Mungkin emang ada purpose lain yang aku harus kerjakan di sini gitu. Memang mungkin my audience is here, aku masih ada yang belum boleh ninggalin Indonesia segala macam gitu. Jadi kayak ya udah sekarang, maksudnya jadi lebih hasilnya itu peace gitu. Aneh ya gitu, lu malah gagal tapi kalau malah punya peace gitu, malah punya joy gitu. Ada banyak orang sukses, ngerasa sukses secara duniawi tapi they don't have peace in their heart. Aku gitu banyak kan banget soalnya pengalaman ya, satu pribadi sama aku ngeliat teman-teman aku yang gitu, kayak punya materi banyak sih apa segala macam, sukses hidupnya, tapi kok kusut juga hidupnya gitu. Kalau misalnya kalau lo nggak punya purpose, lo nggak punya itu dari dalam diri, ya percuma mau seberapa banyak uang yang kamu punya, seberapa tinggi status, seberapa gede power yang you have, tetap nggak keisi di dalamnya gitu. Jadi ya itu datangnya sih dari situ sih. So I'm so grateful. Iya. And I can feel, karena again sometimes at the end of the day ya, regardless of the religion, maksudnya spiritual and religion tuh beda kan? Beda. Aku tuh avoid talking about religion ya, karena religion again itu budaya lah. Dan itu kan yang diciptakan manusia. And it's ritual. Jadi bukan ke situ larinya, tapi about spiritual gitu, about yang kita rasa gitu, yang kita jalani juga dan kita yakini benar-benar itu sih. Betul. Dan at the end of the day yang dilihat orang adalah what is the outcome gitu kan. Jadi hasilnya buahnya apa? Aku tuh selalu gitu kayak misalkan oke, ini bagus nggak ya? Ini dari Tuhan atau bukan ya? Aku tuh juga kadang suka contemplate kan. Kayak waktu aku 2018 nih kalau nggak salah, aku dapat kesempatan untuk belajar di Leiden University summer course gitu soal SOGI in international law gitu. Jadi soal gender lah gitu. Aku kayak, ini bener nggak ya dari Tuhan nggak ya? Aku ngobrol aja sama dia gitu kayak, Tuhan ini bener nggak sih dari lo gitu kan? Ini soalnya menurut orang-orang sih ada yang bilang salah, tapi bener nggak sih gitu? Dibukain aja kalau dari dia. Ada aja dibukain, dari mulai aku proses daftarnya dimudahkan sampai bayar, nggak harus bayar, ada yang bayarin, sampai proses berangkatnya juga ada yang take care. Jadi kan dan aku tuh nggak berhenti doa ya waktu itu, pokoknya kalau bukan dari Tuhan tutup aja, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tapi ternyata dibuka, ya udah gitu. Jadi kayak ya itu sih gitu. Jadi aku percaya emang kalau udah dibukain tuh ya udah dibukain aja gitu. Kayak dan ngejalaninnya pun juga with the peace in our heart gitu with kan. With peace dan lebih punya ya itu tadi purpose balik lagi. Iya. Wow. Is there any ritual things that you do every day like journaling or something to actually express that and connected? Actually iya. Jadi sekarang itu ini juga blessing karena pandemi ya. Jadi aku tuh dari dulu kamera aku tuh dulu kayak lumayan banyak barang. Cukup hoarder ya aku ya gitu. Terus udah pengen dari dulu Marie Kondo gitu. Marie Kondo lo plan lo nggak jadi. Cuman gara-gara pandemi tahun lalu tuh kan 2020
gitu, this is the right time. Oke, Marie Kondo lah satu-satu dari, pokoknya per hari per laci. Jadi aku juga mau nyicil gitu, nggak mau ini, dan aku kan perfeksionis ya, jadi kayak harus in order gitu. Udah pas segala macem, terus dari situ meditasi, karena aku kan stres ya. Maksudnya kayak kalau nggak meditasi, kalau nggak ini tuh kayak gitu. Jadi karena di pandemi itu aku punya ritual Marie Kondo, terus pagi bangun tidur aku meditasi, terus aku baca kopi. Terus waktu itu dulu tahun lalu aku masih nyelesain baca Bible 4 chapter sehari. Sekarang sudah selesai ya. New Testament and Old Testament gitu. Udah selesai. Sekarang sih Devo aja. Jadi meditasi terus Devo atau baca Bible, baca ayat gitu. Terus minum kopi, terus buka laptop segala macam. Nah terus at the end of the day aku punya gratitude journal. Jadi setiap hari aku nulis bener-bener dari mulai birthday gitu ini, atau enggak misalkan dapat telepon ini, dari mulai kayak meeting sama organisasi di New York ini sampai keterima ini, sampai yang galau-galau. Tapi you know God is in the small details. Jadi kalau aku baca lagi kayak aduh lagi stres nih, kayak aduh kenapa sih gagal mulu gitu. Pas baca itu, buka itu, bahwa minggu ini aja lo udah dapat banyak dari Tuhan, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu lebih benar-benar bisa bantu aku bersyukur, dan akhirnya jadi bisa lebih appreciate dan lebih bisa let go dan move on gitu. Dan lebih bisa itu tadi balik lagi lebih berbuah gitu. Jadi peace, love, and joy. Enjoy, yeah. And you choose the word joy, which I totally agree. Karena kalau people choose happiness itu ya based on what is happening kan, apa yang terjadi. Tapi kalau joy is come from within. Aku bilang sih, ya aku happy sih, gue di New York happy. Tapi ya joy di sini sih mungkin bisa dibilang happy nggak happy joyful. Ya, tapi ya I'm still joyful kok di sini gitu. Jadi ya it's different. Aku percaya it's different. It is definitely. So jadi kalau misalnya sekarang nih kesibukannya Dena apa nih berarti sekarang? Aku sekarang aku ada future models itu, model management itu aku sebagai business director di situ. Terus aku punya si Santai Loungewear ini, terus aku Baby Talk juga. Sebenarnya Baby Talk kita lagi kayak ada rencana sih pengen bikin suatu project cukup besar lah gitu. Konsepnya real gitu, tapi belum masih tahap pre-production gitu, maksudnya tahap nyari funding karena nggak punya gitu. Terus ya sama ya ada beberapa kayak project-project kayak kemanusiaan dan apapun sih sekarang. Aku boleh bilang juga ya, ini sekarang nih, dulu nih aku kan orangnya overthinking ya. Dulu tuh aku kebanyakan kayak ditawarin ini kayaknya ini ntar gini kebanyakan mikir gitu. Akhirnya lewat kesempatannya. Kalau sekarang aku mencoba untuk berubah lebih menjadi a yes person. Karena aku realize dulu aku banyak banget tuh suka miss out gitu. Kalau sekarang tawaran apapun yang datang udah gak mau overthinking dulu gitu. Kayak yaudah iya aja dulu, nanti bisa nggak bisa hasilnya kayak apa itu baik lagi tadi. Yang penting berusaha, berdoa, habis itu berserah. Emang kalau itu bukan buat lo gitu, ya udah itu nggak bakal jadi atau nggak bakal ini. Cuman kalau emang itu dikasih sama Tuhan, lo nggak boleh nolak gitu. Jadi sekarang aku mencoba itu sih yes person. Jadi apapun nih sekarang misalnya kayak bantuin ya, ada yang mau PR project dalam hal PR gitu kan, markom pas segala macam. Aku sekarang sini gue bantu. Dan aku lagi senang juga counseling orang sih gitu. Maksudnya kayak cause I found joy ya itu tadi ketika I help people gitu. Dan aku realize bahwa dengan sharing, dengan helping others, kita bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. There's always a purpose in every pain. Yes. There's always a reason for every struggle gitu kan. Karena kita kan nggak hidup sendiri ya. Kita kan makhluk sosial juga, balik lagi. Jadi emang pada hakikatnya manusia itu tuh harus support each other, harus sharing. As simple as just to know that you're not alone gitu. Jadi kalau misalnya kita hesitant, gue malu ceritain kisah gue ini, malu gue ceritain aib gue nih. Enggak loh. Ternyata kalau misalnya kita cerita, oh my god, itu blessing buat orang karena orang juga kayak gitu. Jadi walaupun nggak harus selalu ada solusi ya, mereka juga kadang-kadang nggak minta solusi juga kok gitu. Solusi juga itu mah nanti gitu. Cuman at least dengan cara didengar gitu, dengan cara itu tahu bahwa gue nggak sendiri, itu cukup. At least bantu. Mereka sadar bahwa we all just human gitu kan, maksudnya
dan you are not Exactly. alone gitu. Kita juga semua pasti pernah mengalami. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan, cuma 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini bisa dijawab. spill it. Apakah ini fakta atau dusta? Gitu. Oke. Simple kok, fakta atau dusta. Oke. Jadi ini Ini aku pegang ya? Ya, boleh. Oke. Fakta atau dusta? Simple. Jadi, oke. Iya, ditunjukin dan dijelaskan. Oke, jadi yang pertama, Dena mengaku lebih baik netizen bully diri Dena lah daripada bisnisnya yang dibully. Fakta. Oke, jadi Aku pernah gini nih. Aku tuh kan matiin notifikasi ini ya, komen gitu kan. Kalau aku nggak follow, jadi orang nggak bisa. Aku nggak dapat notifikasi. Jadi mau terserah deh lo mau throw negative comments atau mau ngebully nggak masalah. Tapi ada suatu posting, aku posting anak-anak aku, model-model aku, terus mereka dibully. Maksudnya aku kayak come on, like if you hate me, ya udah direct your hatred towards me gitu. Jangan ke anak-anak model ini nggak tahu apa-apa dan mereka juga bukan, maksudnya they're not the same as me gitu. Kenapa lo harus marah-marah sama ini? Jadi aku nggak terima kalau di situ karena mereka nggak salah apa-apa gitu. Jadi aku lebih baik akunya aja, nggak apa-apa, aku udah tahan banting kok. Aku sudah bisa memproses. Tapi it's okay gitu, dibully netizen. Ya udah biasa dari tahun 2011 itu, 11, 12, 13 dari forum itu aja gue dibully deh. Iya. But again doesn't matter what they say gitu kan. Orang bilang apa they yang don't penting. matter. Oke, yang paling penting adalah apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Benar. Oke. Yang kedua, nah mengambil jurusan desain karena nggak suka hitungan. Dusta. Dustanya double sih, karena aku tidak mengambil jurusan desain. Jadi aku itu S1-nya Fisip Komunikasi, S2-nya MBA Fashion and Luxury Goods. Jadi nggak ada. Sebenarnya mungkin aku sebelum masuk UI itu memang masuk PH desain produk. Tapi kalau dibilang karena nggak suka hitungan, matematika aku dulu nilainya bagus banget, saya 9 di rapor. Jadi I love hitungan. Sebenarnya aku tuh lebih bagus di IPA. Karena aku dulu anak 3 IPA ya. Nggak tahu sekarang masih ada IPA IPS biasa. Juara umum. Aku masih ada IPA IPS biasa. Aku anak IPA banget, otaknya tuh IPA banget. Jadi I love hitung-hitungan. I love exact science. Jadi it's dusta. Oke, jangan salah nilainya selalu 90-an, 95, 96, 98, 100. Kecuali olahraga dulu kayak 7, Pak. Saya udah deh, saya ini aja ngumpulin bola. Aku bilang gitu kalau guru olahraga. Kalau yang lain sih gila gitu kan. Kerjain gitu kalau olahraga. Pas saya duduk aja ya Pak, saya iniin bola boleh saya bantuin beresin gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan yang ketiga terakhir. Oke, nah pertanyaan yang ketiga adalah ini dusta atau fakta? Baru saja dilamar dan rencananya mau menikah. Aduh. I wish. Oh, it's not? Enggak lah, itu biasa orang suka, life is about interpretation kan gitu. Kadang-kadang orang suka interpretasinya yang baik-baik. Cuman aku berterima kasih, aku menganggap itu doa dari mereka. Aku pengen sih, cuman sampai sekarang masih belum nemu yang cocok aja sih gitu. Maksudnya ya it's not easy. Apalagi aku tau lah being the person that I am pastinya lebih sulit buat partnerku nanti mungkin untuk like process everything dan akhirnya accept juga dan berani ya kita ngomongin berani di go public gitu. Masih kita lihat nanti. But I'm hopeful. Yes. Mari kita berdoa sama-sama gitu. Pokoknya berusaha, berdoa dan berserah. Berusaha, berdoa dan berserah itu kuncinya. Ya, oke. If you can turn back time dan kembali ke masa lalu, Dena yang sekarang menasehati Dena yang waktu itu masih SMP gitu, mungkin apa yang nasihat yang pengen Dena kasih ke saat itu? Kayaknya mungkin aku akan bilang relax, kayak do not worry. Iya. To be honest ya, ini waktu kemarin nih, ini aku ulang tahun terakhir kemarin ke-33 gitu. Oh, when was it? Tanggal berapa? 30 Agustus ke tahun lalu. Oke, tahun lagi gue, tua deh gue. Kayak, tapi waktu itu ya, aku dapat vision gitu. Aku lagi habis ulang tahun, aku pengen sesuatu.
terus tidak berjalan dengan yang apa yang aku plan. Cuma ternyata setelah dipikir-pikir lagi, aku dapetin yang aku bener-bener mau. Karena waktu itu aku pengen quality time sama temen-temen aku pengen kayak ada foto sama kue apa segala macam. It was a nice time, cuma caranya aja berbeda sedikit gitu. Karena aku plannya pengen ada gini gitu kan, detailed ya. Cuman ternyata esensinya aku tetap dapat. Dan aku berdoa, aku merem dan aku dapat vision bahwa Tuhan bilang, Dena, do not worry, I already take care of everything. Lu gak usah stres ibaratnya gitu ya, just rest gitu. Jadi aku bisa bilang sekarang nih ya ke diri aku yang ABG labil dulu mungkin umur 13 tahun, do not worry, cause everything's gonna be okay, you'll be okay, just hang on. Aku orang warrior soalnya. We both are. I'm also a warrior to be honest. Jadi, gitu. Tapi sometimes ya again, just change our worry into worship. Yes. At least that's my way. Sometimes Yes, kadang-kadang kalau kita that's khawatir kan nggak tahu ya mau ngomong apa aja susah gitu kan, mau berdoa aja susah sometimes. So for me the message biasanya ya just sing. Ya udah dengerin aja, nyanyi lagi and worship. And for me it really helps sih. Mana sih Gitu. ini dia. Yes, I love you. Yes, I love you. Tapi tau nggak, aku tuh sekarang ya kerjaannya pasang worship loh. Karena kalau enggak kayaknya nggak kurang gitu ya hari-hari tuh kalau aku harus worship. Any favorite song? Worship songs. Jadi ini juga lucu nih. Karena aku selalu merasa Tuhan itu sama aku tuh romantic. Kan kita kan cara dia beda-beda ya. Karena aku mungkin hopeless romantic, jadi dia juga ke aku tuh very romantic. Dan itu orangnya jealousan gitu. The way he communicates with me itu kebanyakan lewat kisah cinta gitu loh. Dan dia tuh jealous. Jadi kalau misalnya aku lagi ke distract nih sama suatu hal atau suatu pekerjaan atau seseorang, let's say, dia pasti jealous gitu. Dia pasti akan bilang bahwa enggak, ini bukan buat lo, ini enggak terbaik gitu. Dan enggak, lo tuh harus fokus gitu. Nah jadi dan itu aku pernah suatu hari aku ke Hillsong yang conference di Sydney. Terus ada satu lagu baru waktu itu diputar dan aku langsung nangis banget tuh, No One But You. Karena aku merasa emang in life I literally need no one but you. I literally have no one but you. Jadi emang cuma dia yang paling penting gitu loh. Jadi kayak dia romantis banget gitu. Jadi kayak itu selalu nangis sih. Tapi kalau sekarang sih semua elevation worship sih aku selalu. Okay. Terakhir Never Lost aku juga suka. Okay. Karena aku merasa Elevation is the semuanya one that one of my favorite is Million Little Miracles. Little Miracles. Itu yang baru juga aku. It's like 1, 2, 3 like I every can't single. even count them all, parah. Yeah, it's like Sama wow. Shall Not. Oh my god, I got Terakhir aku goosebumps. Shall So Not it's Want to juga. Yeah. Shall Not Want yang abis the track after that. Aduh gak tau deh, makanya kalau udah ngomong itu tuh very personal dan very contextual ya. Maksudnya kayak waktu lagi kayak daftar Columbia lagi ini nih essay tuh kayaknya tuh yang si Never Lost gitu. Karena tuh apapun yang udah dilakukan Tuhan tuh gak mungkin sia-sia gitu. Terus dan segala macem sampai sekarang tuh Little Miracles, lo gak usah, ini udah banyak banget nih, dia udah ngasih grace gitu, ngasih blessing gitu. Jadi udah dihitung juga gak bakalan habis, gak bakalan kelar gitu. Sama Shall Not Want gitu kayak sama Jaira yang berikan you're enough gitu. Lo nggak perlu misalkan lo harus jadi orang yang very religious atau gimana supaya Tuhan tuh bisa sayang atau cinta sama lo. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu caranya. Tuhan tuh one way ngasih love-nya. Jadi nggak bisa, maksudnya there's nothing that you can do yang bikin Tuhan itu stop loving you gitu. Jadi emang ya udah gitu, just be you gitu. Makanya obey, listen aja, build that relationship sama dia, cause you are enough gitu. Udah enough. Dia kan kita broken ya, dia juga tahu kita broken. Maksudnya kita kan nggak perfect, dia juga tahu di Tuhan gitu. Jadi udah deh kalau mau itu nggak ada. Nah itu that's what keeps me going juga sih. I like it cause it energizes me every single day. Yes, thank you for sharing. Aku seneng banget Sama-sama, ngobrol-ngobrol seneng sama Dena because somehow again it
to be honest, it really strengthened me also. I mean like we strengthen each other. Sometimes again, ya semoga apa yang kita sharingkan hari ini juga menguatkan semua yang sedang mendengarkan ya. Karena sometimes sesuatu hal yang kita alami yang bagi kita itu rapuh banget, and it was like our failure. It could be a message of hope dan juga harapan. Aku percaya ketika misalkan aku diundang ya, terus misalkan aku sempat kayak jadi dosen tamu di UI apa segala macam, proses pembelajarannya itu dua arah kok. Jadi bukan cuma aku yang sharing doang, aku sharing pengalaman atau sharing ilmu, tapi aku juga dapat ilmu dari lawan aku gitu, dari murid-murid yang waktu itu gitu, dari yang nonton, dari netizen, bahkan termasuk dari Miss Mary gitu, dari Kak Mary. Maksudnya aku percaya, cause it's two way gitu, it's dialogue. Jadi emang proses pembelajaran itu nggak pernah berhenti, dan emang kalau kita do good to others itu sebenarnya bukan buat dia doang, tapi itu buat kitanya juga. Itu bahkan ada aku sempat ikut online course dari Yale yang soal mental health, dan itu benar, it's true. Jadi ketika kita invest di helping others, itu impactnya akan lebih lama, long lasting di our own happiness gitu ya, atau joy gitu. Iya. Dan cara Tuhan mau berkomunikasi dengan kita sometimes bukan kayak buka Bible langsung keluar apa, itu can be one of the way. But there are many ways. Maksudnya termasuk salah satu juga lewat orang, lewat message. Aku malah lebih sering itu pasti lewat orang. Karena kan Tuhan itu bekerja lewat orang ya. Dan kita kan dia mau kita saling kasih satu. Kan the greatest commandments are love God sama love one another as you love yourself gitu. Jadi ya udah, kalau kata Islam hablum minallah hablum minannas, sebenarnya sama aja. Jadi kayak build that relationship vertikal dan horizontal. Itu makanya dia mau kita juga sama-sama saling sharing, sama-sama saling support, sama-sama saling mengasihi. Udah itu kok. Simple. Simple but not easy. Karena not every people are that obedient. Untuk mau obedient itu apa ya bahasa Indonesia? Obedient itu taat. Biasanya yakin nih, enggak kayaknya yang ini deh. Jadi kita enggak taat. Dan taatnya, interpretasi taatnya ini ya, banyak ya. Ada banyak kan taat tuh gampangnya tuh taat ritual, tapi enggak itu maksudnya. Taat dengan his message, dengan God's message, dengan God's truth gitu. The truth is dia itu loving, God is love. Jadi unconditional love, gimana sih? Ya gitu deh pokoknya. Iya. Amazing. Lastly, message dari Dena untuk semua yang mungkin pada saat ini it's about nggak bisa menerima dirinya, you know, how to accept, and even worse, bahkan bukan cuma menerima ya, love themselves. Any message for them? Well, I can say that it's not easy, tapi listen to yourself first gitu. Of course guide your heart, tapi yakini banget and be honest to yourself. Kalau misalkan emang yang dirasa A, ya udah A gitu. Kalau emang yang dirasa B, ya udah B. And then kalau kita udah yakin sama diri sendiri, kita baru bisa accept. Karena dengan kita accept diri sendiri, kita baru bisa love ourselves. Dengan kita bisa love ourselves, kita baru bisa love others. Outputnya, keluarnya adalah love itu. Tapi dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi just stay hopeful, stay faithful, and ask for help. Kalau emang kita nggak bisa berdiri sendiri atau cari ke diri sendiri, ask for help. Itu penting sih, karena kadang kita kebiasa untuk enggak deh nyimpen sendiri, takut malu, takut aib. Cuman kalau emang kita butuh pertolongan nih, kita lagi kayak mental health-nya terganggu atau misalkan lagi depressed atau gimana, ask for help. Dari situ mungkin Tuhan bekerja lewat orang itu, dan kita bisa dibantu. Akhirnya dari dalam diri kita juga bisa timbul that self acceptance, that self love. Akhirnya bisa love everyone gitu. Wow. Thank you so much for sharing. Sama-sama. I'm happy, I'm blessed to be here. I'm blessed beyond words today. Thank you banget. Dan semoga apa yang di-sharingkan hari ini pasti bisa bermanfaat, karena saya selalu percaya setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Mudah-mudahan fruitful ya. Yes, definitely. Thank you so much. Dan buat kalian semua yang penasaran pengen tahu, bisa follow Baby Talk juga ada. Baby Talk boleh, yes, tonton karena isinya menarik sih konten-kontennya gitu. Maksudnya karena kita emang bebas bicara talk, jadi kayak kita mencoba untuk discuss hal-hal yang
jarang diomongin di mainstream media, jadi boleh bisa dicek channel YouTube-nya juga, subscribe juga dan subscribe. Oke, thank you so much sekali lagi. And then apapun yang terjadi, pokoknya teruslah melangkah dengan keyakinan, dengan iman, fight till the end and never give up. Bye bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.